Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Mokodaser dari kelas A2 Keperawatan semester 3 dengan NIM 2014201091. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang seluruh materi yang kami sudah dapatkan pada semester 3 pada mata kuliah psikososial dan budaya dalam keperawatan. Materi yang pertama adalah stres. Stres merupakan gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar yang menyebabkan ketegangan. Dengan demikian, stres merupakan suatu respon tubuh yang psikis terjadi karena adanya tekanan yang menyebabkan ketegangan dari individu. Stres dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, faktor lingkungan. Yang kedua, faktor organisasi, dan yang ketiga faktor pribadi. Ciri-ciri perilaku gejala stres yang pertama yaitu perasaan bingung, cemas, sedih, jengkel, dan salah paham. Untuk mencegah stres, pertama kita lakukan makan dengan benar, berolahraga, tidur cukup, dengarkan musik, kelola waktu dengan baik. Dan untuk materi yang kedua adalah spiritual. Spiritual berasal dari bahasa Latin, yaitu spiritus yang berarti nafas atau udara. Spirit memberikan hidup, menjiwai seseorang. Spirit memberikan arti penting ke hal apa saja yang di sekitarnya menjadi pusat dari seluruh aspek kehidupan seseorang. Spiritual adalah sesuatu yang dipengaruhi oleh budaya, perkembangan, pengalaman hidup, kepercayaan, dan nilai kehidupan. Spiritual mampu menghadirkan cinta, kepercayaan, dan harapan, melihat arti dari kehidupan, dan memelihara hubungan dengan sesama. Spiritual adalah konsep yang unik, masing-masing individu memiliki definisi yang berbeda mengenai spiritual. Dan untuk materi yang ketiga adalah seksualitas. Seksualitas merupakan bagian dari integral dari kehidupan manusia, suatu yang lebih luas daripada hanya sekedar kata seks, yang merupakan kegiatan hubungan fisik seksual. Kondisi seksual yang sehat juga menunjukkan gambaran kehidupan manusia. Seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, perilaku, dan kultur. Dan seks adalah perbedaan jenis, perbedaan badani dan biologis perempuan dan laki-laki yang sering juga disebut dengan kelamin, yaitu untuk laki-laki dan vagina untuk perempuan. Seksualitas dari dimensi psikologis erat kaitannya dengan bagaimana fungsi sebagai makhluk seksual, identitas, peran atau jenis. Selanjutnya, untuk materi hakikat konsep diri. Konsep diri sebagai gambaran mental diri seseorang, mengatakan bahwa konsep diri merupakan gambaran seorang mengenai diri sendiri yang merupakan gabungan dari keyakinan fisik, psikologi, sosial, emosional, aspiratif, dan prestasi yang mereka capai. Konsep diri adalah apa yang dilakukan, dipikirkan, dan dirasakan tentang dirinya sendiri. Ada dua konsep diri, yaitu komponen kognitif dan
konsep diri komponen afektif. Kognitif disebut dengan self-image dan komponen aktif disebut self-esteem. Dan selanjutnya materi definisi keperawatan transstruktural. Pengertian transstruktural bila ditinjau dari makna transstruktural berasal dari kata trans dan kultur. Trans berarti alur perpindahan, jalan lintas atau perhubungan. Menurut KBBI Bahasa Indonesia, trans berarti melintang, melintas, menembus, melalui kultur berarti budaya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kultur berarti kebudayaan dan pemeliharaan kepercayaan nilai dan pola perilaku umum. Transstruktural nursing adalah suatu wilayah keilmuan budaya, proses belajar dan praktek keperawatan yang fokus memandang perbedaan dan kebersamaan di antara budaya dan menghargai asuhan sehat dan sakit didasarkan pada nilai budaya manusia. Selanjutnya, definisi kehilangan. Kehilangan dan berduka merupakan bagian integral dari kehidupan. Kehilangan adalah suatu kondisi yang terputus atau terpisah dari memulai sesuatu tanpa hal yang berarti sejak kejadian tersebut. Kehilangan mungkin terjadi secara bertahap dan mendadak, bisa tanpa kekerasan atau traumatik yang antisipasi dan tidak diharapkan. Diduga sebagian dari total dan bisa kembali atau tidak dapat kembali. Dan yang terakhir, pengertian konsep sehari-hari menurut antropologi kesehatan. Dalam kenyataannya, antropologi mempelajari semua manusia yang pernah hidup dan semua makhluk yang semua tempat di muka bumi. Makhluk manusia hanyalah suatu dari sekian banyaknya bentuk. Sekian dari presentasi saya. Dan untuk teman-teman yang sudah lulus SMA SMK yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, mari bergabung bersama-sama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Sudah tersedia berbagai jurusan, dan salah satu jurusan yang saya ambil adalah Fakultas Keperawatan. Bisa dilihat dari pamflet yang saya sediakan. Dan bagi teman-teman yang mau, mari bergabung dan silakan hubungi kepada dosen atau penanggung jawab dalam menerima mahasiswa baru. Terima kasih.